Oke, halo teman-teman semua. Jadi saya Wilda dengan NIM akhir 16 dari Prodi Farmasi Undana akan menjelaskan sediaan larutan untuk kita pelajari sama-sama hari ini. Saya dari kelompok satu dan ini adalah anggota kelompok saya. Dan pertama kita mulai dengan definisi. Jadi, larutan adalah sediaan cair yang mengandung zat terlarut yang secara merata atau harus homogen dalam pelarut. Harus homogen dengan pelarutnya. Nah, larutan itu punya dosis yang seragam dan dia tuh mudah digunakan, tapi umumnya dia tuh kurang stabil dibandingkan sediaan padat sehingga dia tuh perlu disimpan dalam wadah tertutup rapat karena umumnya basis dari larutan itu bukan umumnya tapi memang basis dari larutan itu adalah air, makanya dia itu kurang stabil sehingga harus disimpan dalam wadah yang tertutup rapat. Larutan itu terbagi menjadi empat, ada larutan oral atau yang diminum atau lewat mulut pemakaiannya, ada larutan otik atau penggunaannya itu lewat telinga, larutan topikal itu penggunaannya tuh pada kulit atau membran mukosa, lalu larutan optalamik itu digunakannya di mata. Tapi di sini hanya empat, tapi nanti di belakang di klasifikasi larutan itu mungkin ada sekitar enam untuk larutan yang berdasarkan rute penggunaannya. Oke, lanjut. Jadi, kelarutan itu adalah kemampuan suatu zat untuk bercampur dengan pelarut hingga menghasilkan campuran yang seragam atau homogen. Jadi, ketika suatu zat itu dikatakan larut, artinya partikel-partikel dari zat tersebut itu dapat menyebar secara merata di dalam pelarut sehingga em, sehingga tidak lagi terlihat adanya pemisahan antara zat dengan pelarutnya. Istilah larut itu digunakan secara umum dalam kimia sehingga yang diperhatikan itu adalah kemampuan suatu zat itu dalam larut dalam pelarutnya bukan pada eh, perubahan kimia yang dihasilkan pada proses pelarutan gitu atau zat kimia apa yang dihasilkan. Untuk memudahkan perbandingan dalam untuk memudahkan perbandingan jumlah zat terlarut dengan pelarutnya itu dalam farmakope itu ditulis dengan istilah bagian. Nah, istilah satu bagian untuk zat padat itu artinya 1 gram dan satu bagian untuk zat cair itu artinya 1 mililiter. Dan volume pelarut itu biasanya dinyatakan dalam mililiter. Kelarutan itu juga sangat dipengaruhi oleh suhu. Data kelarutan itu yang disertai angka tertentu biasanya itu diterapkan pada suhu standar 20 derajat Celcius. Sedangkan kalau tanpa angka itu biasanya berlaku suhu kamar yaitu sekitar 25 sampai mungkin 30 derajat Celcius. Lalu semakin tinggi suhu biasanya kelarutan zat padat dalam cair itu akan meningkat karena partikelnya itu kan bergerak jadi lebih cepat. Jadi proses pencampurannya itu lebih mudah terjadi dan dalam praktiknya larutan itu biasanya tidak harus benar-benar bebas dari kotoran atau kotoran untuk dianggap larut. Biasanya ada sedikit debu, serat atau sisa sisa dari kertas saring yang masih diperbolehkan dan secara tidak langsung itu membuat saat itu dinyatakan um, dan tidak langsung membuat saat itu dinyatakan tidak larut selama pencampuran itu masih tampak homogen dan em, selama campuran itu masih tampak homogen. Lalu ada istilah kelarutan. Istilah kelarutan itu dalam farmakope itu ada beberapa, yaitu sangat mudah larut. Artinya eh, kita tuh hanya butuh kurang dari satu bagian untuk melarutkan zat tersebut. Terus kalau mudah larut itu 1 sampai 10 bagian, larut itu ada 10 sampai 30 bagian, agak suka larut itu 30 sampai 100 bagian, terus sukar larut itu 100 sampai 1000 bagian, sangat sukar larut itu 1000 sampai 10.000 bagian, dan praktis tidak larut itu lebih dari 10.000 bagian. Jadi kalau misal praktis tidak larut itu kita ambil em, eh, satu bagian zat, terus kita larutkan dalam 10.000 mililiter, itu pun dia tidak akan larut. Tuh. Berarti dia tuh memang praktis tidak larut. Nah, kalau misal bahannya itu polar,
berarti banyak itu non polar, berarti kita memang harus larutkan dalam eh, ya dia itu tidak akan bisa larut dalam pelarut yang polar. Yep. Ada faktor fisika. Nah, faktor fisika itu punya peran penting dalam menentukan apakah dia itu bisa larut dengan cepat atau lambat. Em, Nah, suatu saat itu dapatlah dia tuh bisa larut lambat atau cepat suatu saat dalam pelarutnya. Salah satu faktor utamanya itu adalah suhu. Pada umumnya, kelarutan zat itu akan meningkat ketika suhu dinaikkan karena partikel itu bergerak lebih cepat sehingga proses interaksi antara saat terlarut dan pelarut itu lebih intens gitu. Jadi, dia tuh lebih mudah larut. Proses ini tuh bersifat endoterm atau dia tuh membutuhkan panas, tapi ada juga beberapa zat yang justru mengalami penurunan kelarutan ketika suhunya itu meningkat, yang disebut proses eksoterm karena dia akan melepaskan panas ke lingkungan. Selama terjadi pelarutan, contohnya itu ada protein, misalnya pada telur, kalau misal kita panaskan kan dia bisa em, apa namanya kalau kita panaskan kan nanti dia bukannya larut dia malah membeku atau mengeras gitu. Selain suhu, ukuran partikel itu juga mempengaruhi kelarutan. Kenapa? Karena semakin kecil ukuran partikel, maka semakin luas luas permukaan yang kontak dengan pelarut. Semakin luas permukaan, maka semakin tinggi juga kelarutannya. Dan proses pelarutannya itu semakin lebih cepat. Partikel berukuran sangat kecil itu punya energi permukaan yang lebih besar sehingga dia itu bisa lebih mudah larut dan berinteraksi dengan pelarut. Berikutnya ada polaritas. Ada prinsip yang namanya itu adalah uh, like dissolve like. Artinya suatu saat itu akan lebih mudah larut kalau dia itu dilarutkan oleh pelarut yang sifatnya itu sama dengan zat tersebut. Misal, kalau misal ada zat polar, dia tuh akan lebih mudah dilarutkan, dia akan lebih mudah larut dengan pelarut yang polar ketimbang yang non polar. Jadi, prinsip inilah juga yang menjelaskan kenapa em, minyak itu dia tidak bisa larut dalam air, tapi dia itu bisa larut dalam pelarut organik tertentu. Terus ada pengadukan. Nah, pengadukan itu ada pengadukan. Nah, pengadukan itu bisa mempercepat proses pelarutan karena ketika larutan itu diaduk, kontak antara zat terlarut dengan pelarut itu jadi lebih besar sehingga partikel zat terlarut itu bisa tersebar lebih merata dalam larutan sehingga proses pelarutannya itu akan berlangsung lebih cepat dan larutan yang terbentuk akan lebih cepat juga homogen. Selanjutnya ada sifat kimia. Yang pertama itu ada sifat faktor kimia. Jadi, faktor kimia itu dia tuh berperan besar dalam menentukan kelarutan dari suatu obat atau zat karena dia tuh berkaitan langsung dengan sifat molekul dan bentuk kimianya. Nah, salah satu faktor yang penting adalah pH dan derajat ionisasi. Kelarutan obat itu sangat dipengaruhi oleh pH dan derajat ionisasi. Eh, karena Karena pH itu menentukan apakah obat-obat itu berada dalam bentuk yang terionisasi atau tidak. Umumnya, bentuk terionisasi itu dia tuh lebih mudah larut dalam air dibandingkan bentuk non-ion. Sehingga pengaturan pH itu juga menjadi strategi yang penting dalam formulasi em, bahan-bahan obat atau formulasi farmasi supaya obat itu lebih mudah larut dan bisa diserap oleh tubuh dengan baik. Nah, selain itu, bentuk garam itu juga pembentukan garam itu juga sering digunakan untuk meningkatkan kelarutan karena bentuk garam itu lebih mudah larut ketimbang bentuk trunya. Contohnya itu ada pada eh, zat aktif alkaloid itu lebih mudah larut dalam bentuk garam dibandingkan dalam bentuk bukan garam gitu. Eh, dan untuk yang pembentukan garam ini biasanya digunakan terutama pada obat yang bersifat asam atau basa lemah. Jadi dengan mengubah menjadi bentuk garam, proses pelarutan disolusi dan bioavailabilitasnya itu bisa meningkat secara efisien.
Selanjutnya ada polimorfisme dan bentuk kristal. Zat yang memiliki struktur kristal yang berbeda itu akan menunjukkan tingkat kelarutan yang berbeda pula karena perbedaan energi dan susunan kristalnya. Atau uh, bentuk amorf itu biasanya lebih mudah larut dibandingkan dengan bentuk kristal yang stabil. Selain itu, struktur molekul dan modifikasi dari kimia itu juga akan mempengaruhi kelarutan. Perubahan kecil pada struktur molekul, misalnya kayak kita modifikasi gugus fungsinya itu akan memperbaiki kelarutan dan akan meningkatkan kelarutan dan memperbaiki farmakokinetik obat. Selanjutnya ada eh, kompleksisasi, yaitu pembentukan kompleks antara obat dengan molekul lain seperti siklodextrin atau sistem lipid. Nah, proses ini tuh akan meningkatkan kelarutan karena molekul obat yang awalnya sulit larut itu em, jadi lebih mudah berinteraksi dengan pelarut melalui pembentukan struktur kompleks yang lebih stabil. Selain itu, em, interaksi molekul itu juga akan menentukan kelarutan dari suatu zat, ikatan hidrogen, dan untuk satu zat. Nah, ikatan hidrogen, terus ada gaya dipol-dipol, dan em, gaya antar molekul itu bisa mempengaruhi kelarutan dari suatu zat kemampuan dari suatu zat untuk dia itu bisa berinteraksi dengan pelarutnya. Semakin kuat interaksi antara zat dengan pelarutnya, maka semakin besar zat tersebut bisa larut dengan baik. Tuh, lalu berikutnya ada lipofilitas, sifat lipofilitas yang biasanya dinyatakan dalam nilai log P. Jadi, zat dengan nilai log P yang tinggi itu dia tuh akan cenderung bersifat lebih lipofilik sehingga dia tuh kurang larut dalam air biasanya. Tapi dia tuh mudah larut dalam pelarut yang berbasis lemak. Dan begitu pula sebaliknya. Kalau misalnya nilai log P-nya itu rendah, maka dia tuh lebih mudah larut dalam air dan dia tuh cenderung tidak larut atau kurang larut dalam yang basisnya itu lemak. Itu. Lalu kita selanjutnya masuk ke dalam klasifikasi larutan. Ada dua. Yang pertama itu berdasarkan bentuk. Yang pertama adalah sirup. Sirup itu adalah larutan dengan kandungan gula yang tinggi, umumnya dengan menggunakan sukrosa. Yang dia tuh yang biasanya tuh memberikan rasa manis sehingga cocok untuk obat minum, terutama pada anak-anak atau lansia. Tapi biasanya sih anak-anak karena anak-anak itu cenderung lebih patuh minum obat kalau misal ada rasanya atau dia tuh rasanya tuh nyaman diminum. Selain memperbaiki rasa, gula itu juga bisa menjaga kestabilan sediaan. Karena itu, sirup itu sering ditambahkan selain gula itu biasanya ditambahkan pengawet dan perasa supaya obatnya itu lebih awet dan lebih nyaman dikonsumsi. Karena kembali lagi biasanya sirup itu digunakan untuk pasien yang anak-anak. Kalau misal kita kasih perasa yang kayak stroberi atau jeruk kan mereka lebih patuh atau lebih mau untuk minum obat tersebut. Lalu yang kedua ada eliksir. Eliksir itu adalah rarutan yang mengandung campuran air dan etanol. Dan maaf, em, keberadaan alkohol itu membantu eh, melarutkan zat aktif yang sulit larut air, sehingga sehingga eliksir itu sering digunakan untuk obat yang membutuhkan pelarut ganda. Rasanya itu biasanya manis, tapi dia tuh biasanya memberikan sensasi hangat karena dia tuh punya alkohol. Sehingga dia tuh beda dengan sirup yang tadi yang basisnya itu murni air. Tuh. Ya, selanjutnya ada spirit. Spirit itu larutan zat aromatik yang mudah menguap dalam etanol atau kadar alkoholnya itu tinggi. Karena dia itu mudah menguap seperti yang tadi sudah dibilang sehingga dia itu harus disimpan dalam wadah yang tertutup rapat. Terus biasanya spirit itu digunakan sebagai pengaroma, antiseptik ringan atau bahan tambahan pada sediaan obat tertentu karena konsentrasi atau kandungan alkoholnya itu lumayan tinggi. Lalu selanjutnya ada tinktur. Tinktur itu larutan yang dibuat dari ekstrak bahan tumbuhan atau zat kimia menggunakan etanol sebagai pelarut.
Prosesnya itu dilakukan melalui metode ekstraksi seperti maserasi atau perlokasi, sehingga kandungan zat aktifnya itu lebih terstandarisasi. Tinktur itu biasanya memiliki konsentrasi zat aktif yang lumayan kuat atau banyak karena dia itu berasal langsung dari bahan alam yang diekstrak. Tuh. Yang terakhir ada zat air aromatik adalah em, larutan jenuh yang mengandung minyak atsiri sebagai zat aromatik yang memberikan rasa eh, rasa dan bau yang khas. Zat ini umumnya digunakan sebagai pelarut, penambah aroma atau penambah rasa dalam formulasi obat supaya lebih nyaman digunakan oleh pasien. Selanjutnya ada klasifikasi berdasarkan rute pemberian. Yang pertama ada oral. Seperti namanya, dan tadi di depan juga saya sudah bilang, dia itu diminum melalui mulut. Dan biasanya dia itu digunakan untuk efek sistemik atau saluran cerna karena kan dia masuk di lambung, habis itu harus dimetabolisme di hati atau di ginjal dulu, terus akan diabsorpsi atau didistribusikan akan diabsorpsi kan dia nanti masuk ke lambung, habis itu nanti akan masuk ke sistemik untuk bisa memberikan efek terapi. Karakteristiknya dia itu tidak harus steril. Kenapa? Karena di kita manusia itu kan punya lambung. Di dalam lambung ada asam lambung. Asam lambung itu bisa menghancurkan mikroorganisme sehingga eh, larutan oral itu tidak harus steril. Lalu rasanya itu harus diperbaiki dengan ditambahkan pemain rasa karena hal ini untuk meningkatkan kepatuhan pasien dalam minum obat karena biasanya kalau misal tidak ditambahkan pemanis tetap perasa, eh, rasa dari sirup itu akan tidak nyaman diminum, kayak misal terlalu pahit atau rasanya mungkin aneh sehingga penerimaan pasien itu juga akan berkurang sehingga harus dikasih pemanis tetap perasa. Terus pH-nya tuh harus disesuaikan juga supaya stabil dan nyaman diminum. Terus biasanya itu seperti yang tadi sudah saya bilang untuk meningkatkan kepatuhan pasien biasanya itu dia tuh mengandung pemanis, flavor atau perasa biasanya tuh kayak yang tadi di depan juga sudah saya jelaskan mungkin seperti perasa jeruk atau stroberi. Lalu ada pengawet karena basisnya ini air, jadi em, hal ini supaya em, sediaan oral ini tetap stabil dan memperpanjang masa penyimpanannya. Lalu contohnya itu ada sirup batuk atau sirup ambroxol seperti yang ada di gambar, lalu ada sirup paracetamol. Yang kedua ada topikal, seperti namanya dia itu digunakan pada kulit atau mukosa dan dia itu memberikan efek lokal karena biasanya dipakai di bagian yang mau diberikan sirup ini, misal kayak di bagian kulit tangan sini atau karakteristiknya dia tidak wajib steril kecuali luka terbuka karena kulit kita manusia itu kan ada flora normalnya dan kita itu di kulit itu juga merupakan em, pertahanan paling awal di tubuh kita. Jadi kalau misalnya ada mikroorganisme dia itu tidak akan masuk sampai ke dalam sistem kita dan bisa memperparah infeksinya. Kecuali pada luka terbuka karena kalau luka terbuka maka mikroorganismenya itu mudah masuk sehingga Em, kalau untuk luka terbuka, larutan topikalnya itu harus steril. Dan dia tuh tidak boleh mengiritasi kulit, karena kalau misalnya dia mengiritasi kulit, maka dia tuh bisa merusak pertahanan tubuh kita. Misal kayak dia mengiritasi kulit, kulit kita jadi terkelupas, terus mikroorganisme yang ada di dalam larutan itu atau residian topikal itu bisa masuk ke dalam sistemik kita, sehingga bisa memperparah infeksinya. Lalu dia tuh sering mengandung antiseptik atau pengawet, karena eh, seperti yang kita tahu kalau misal larutan topikal itu biasanya digunakan untuk multidose atau digunakannya itu bukan hanya satu kali pakai aja tapi bisa dipakai beberapa kali sehingga untuk meminimalisir pertumbuhan mikroba pada larutan topikal harus ditambahkan antiseptik atau pengawet. Tujuan penggunaannya itu ada antiseptik, anti jamur atau antibakteri, dan antiinflamasi lokal. Contohnya ada Provin Iodine Solution atau betadine yang ada pada gambar, lalu ada larutan kumur antiseptik. Yang ketiga ada oftalamik. Dia tuh larutan untuk mata dan dia tuh punya persyaratan yang sangat ketat karena mata itu merupakan organ yang sensitif atau organ yang pokoknya harus steril. Syaratnya itu harus steril karena kalau misal tidak steril, em, mata kita itu bisa memperburuk keadaan mata dan mungkin saja bisa eh,
menuju ke kebutaan. Harus isotonis karena em, kembali lagi mata itu sensitif. Kalau misal dia tuh hypertonis atau dia hipotonis bisa menyebabkan iritasi pada mata. Oke, sebelum kita lanjut, saya akan jelaskan dulu apa itu isotonis. Isotonis itu artinya dia tuh harus seimbang dengan tekanan osmotik yang ada dalam cairan tubuh kita. Misalnya pada mata berarti dia tuh harus isotonis atau dia tuh tekanan osmotiknya harus sama pada eh, cairan yang ada di mata kita. Kalau misal di hipertonis ya gimana? Kalau di hipertonis maka dia tuh akan menarik cairan yang ada dalam sel sehingga selnya kita tuh akan mengkerut. Sedangkan kalau misal dia hipotonis, dia itu akan masuk terus-menerus ke dalam sel dan menyebabkan sel kita itu bisa pecah atau lisis. Sehingga biasanya obat itu kalau diformulasi itu lebih baik isotonis atau sedikit hipertonis karena kalau misal hipertonis itu lama-kelamaan bentuk selnya itu akan kembali karena dia itu cuma mengkerut. Tapi kalau hipotonis akan bahaya karena selnya kita itu pecah sehingga tidak bisa kembali lagi. Oke, yang selanjutnya, dia tuh harus bebas partikel tentu saja. Lalu ada pH-nya tuh harus mendekati air mata supaya mata kita itu tidak mengalami iritasi ketika menggunakan larutan oftalmik begini. Tujuannya itu biasanya untuk infeksi mata dan pelumas mata atau artificial tears. Contohnya tuh ada Instoregular dan Instadreas. Apa bedanya? Instoregular itu biasanya digunakan untuk mata merah atau mata yang eh, apa lelah gitu. Kalau Instadreas tuh lebih pada mata kering. Oke, selanjutnya ada larutan otik. Larutan otik itu larutan untuk saluran telinga. Nah, dia itu tidak selalu steril karena dia tuh kerjanya tuh hanya di bagian lapisan luar telinga. Dia tuh tidak sampai ke telinga bagian dalam sehingga eh, tidak harus steril karena di bagian sebelum lapisan telinga bagian dalam itu punya pertahanan alami dan flora normal juga kayak kulitnya kita. Kecuali dia tuh harus steril kecuali kalau misal selaput atau apa namanya membran timpani kita itu mengalami kebocoran gitu. Itu yang eh, kalau misal berikan larutannya kan harus sampai masuk bisa masuk ke dalam yang merupakan bagian steril dan tidak boleh terkontaminasi. Terus pH-nya itu tidak iritatif, dia tuh mengandung antimikroba atau pelarut minyak karena em, kalau misal dia tuh tidak mengandung antimikroba, em, apa namanya larutan ini kalau masuk dalam telinga kita itu bisa dia tuh bisa membuat telinga kita tuh jadi lembab dan kalau lembab itu akan menjadi tempat yang ideal untuk mikroorganisme itu berkembang sehingga akan memperparah infeksi telinga kita dan itu dia tuh atau pelarut minyak karena dia tuh bisa eh, digunakan untuk melunakkan kotoran telinganya kita. Digunakan larutan anti ini biasa digunakan untuk infeksi telinga dan menggunakan serumen itu kotoran telinga. Dan contohnya itu ada oticloramphenicol seperti pada gambar dan Otopain eardrops. Yang berikutnya ada nasal, sesuai namanya dia tuh dipakai melalui rongga hidung. Dia tuh harus isotonis atau sedikit hipertonis. Kembali lagi itu supaya umumnya yang karakteristik seperti ini tuh umumnya supaya eh, kita eh, organnya kita atau bagian target pemberiannya itu tidak iritasi gitu. Terus pH-nya 6,5 itu mendekati pH bagian dalam hidung, lalu ada absorpsinya cepat karena di bagian rongga hidungnya kita itu banyak pembuluh darahnya dan umumnya rongga hidung kita itu lapisannya tipis sehingga dia tuh mudah menembus membran dan eh, bisa lebih cepat diabsorpsi. Selain itu, dia itu juga tidak sama seperti larutan oral yang harus diabsorpsi di hatinya kita. Jadi kayak dia tuh bisa langsung masuk ke dalam peredaran darah dan memberikan efek sistemik sehingga tidak harus langsung masuk ke dalam pembuluh darahnya kita sehingga em, dia itu absorpsinya itu lebih cepat. Terus digunakannya itu untuk mengurangi hidung tersumbat atau sebutannya itu dekongestan, terus melembabkan mukosa hidung, mencegah sekret hidung dan untuk alergi. Contohnya itu ada saline spray dan Otrivin nasal spray. Selanjutnya ada parenteral, dia tuh masuk melalui suntikan dan dia tuh karena suntikan makanya dia tuh langsung masuk ke sirkulasi sistemik atau jaringan tubuh. Persyaratannya itu wajib steril karena
em, dia itu tidak sama kayak topikal tadi. Kalau topikal kan dia masuknya ke tidak sama kayak yang sebelum-sebelumnya kecuali yang oftalmik. Kalau misal topikal misalnya itu kan eh, di kulit itu masih punya eh, pertahanan tubuh alaminya kita kan pertahanan tubuh yang pertama. Tapi kalau misal parenteral itu kan dia langsung disuntikan lewat ke pertahanan-pertahanan tubuhnya kita. Makanya dia itu wajib steril supaya tidak ada mikroba atau em, mikroorganisme yang masuk ke dalam tubuh kita yang bisa memperparah kondisi kita. Lalu ada bebas pirogen. Pirogen itu bangkai atau sisa-sisa dari eh, virus atau bakteri gitu. Terus dia tuh harus bebas partikel tentu saja karena kalau misal em, dia itu kembali lagi itu masuk ke langsung ke dalam tubuh kita sehingga itu harus bebas partikel, terus harus isotonis terutama pada intravena, terus eh dia tuh harus stabil secara fisik dan kimia. Terus dibagi lagi parenteral ini. Yang pertama tuh berdasarkan rute injeksi, yaitu ada intravena, dia tuh langsung disuntikan ke pembuluh darah dan efek karena langsung ke pembuluh darah maka dia tuh efeknya yang paling cepat. Contohnya yang paling sering kita temui adalah infus NaCl 0,9% yang biasanya digunakan di rumah sakit. Lalu ada intramuskular atau IM itu disuntikannya ke otot itu absorpsinya sedang, contohnya ada vaksin tetanus atau hepatitis B. Lalu ada subkutan, itu dia disuntikannya di bawah kulit dan absorpsinya itu lebih lambat dan bertahan. Contohnya itu pada insulin. Selanjutnya ada inhalasi, itu diberikan melalui paru-paru atau di nebulizer. Karakteristiknya itu harus steril karena dia tuh langsung masuk ke paru-paru kita. Jadi paru-paru itu kan organ yang harus steril, bebas dari kontaminasi mikroba atau kita bisa eh, parah kondisinya kalau tidak steril. Makanya dia tuh harus steril. Terus ada partikelnya itu sangat halus karena jadi dia langsung masuk ke paru-paru kita. Tidak boleh ada partikel yang mungkin bisa partikelnya itu sangat halus. Dia tuh em, ukuran itu sekitar 1 sampai 5 mikron. Kenapa? Kalau misal partikelnya terlalu besar, dia itu bisa tidak tidak bisa saja tidak sampai ke eh, bagian target dari paru-paru yang diinginkan. Atau kalau misalnya sangat halus, yang halus-halus banget, itu dia tuh bisa saja eh, apa namanya hilang gitu. Jadi belum sempat diabsorpsi, belum sempat masuk ke ini langsung keluar lagi melalui kita bernapas. Gitu. Lalu kerjanya cepat karena dia tuh langsung ke paru-paru. Biasanya digunakan untuk asma, eh, PP, PPOK, terus bronkospasme, sesak napas, dan biasanya digunakan juga untuk memberikan saluran napas. Misalnya contohnya tuh ada salbutamol, lalu ada salin nebulizer. Selanjutnya kita masuk ke kelebihan sediaan larutan. Yang pertama itu absorpsinya cepat karena terutama untuk oral dan parenteral. Parenteral karena saat aktifnya itu kan sudah dalam bentuk terlarut. Jadi dia itu tidak tidak melalui proses kayak apa ya? Kayak tablet kan harus dipecah dulu baru diabsorpsi lagi gitu kan. Itu sudah terlarut. Jadi proses pelarutannya itu dia itu tidak perlu proses pelarutan lagi sehingga efeknya itu bisa lebih cepat ketimbang sediaan padat. Terus yang kedua ada dia itu homogen atau dia itu seragam. Jadi dosis dari larutan itu bisa lebih em, semua larutan itu dia tuh punya distribusi cetak yang merata sehingga dosisnya itu lebih akurat di setiap penggunaannya. Jadi seluruh molekul aktif itu bisa tersebar secara merata dalam cairan sehingga setiap mililiter atau setiap tetes obat yang diambil itu akan selalu mengandung jumlah zat aktif yang sama. Nah, homogenitas ini yang memastikan bahwa dosis obat yang diterima pasien itu akan selalu akurat dan em, konsisten di setiap kali penggunaan, tanpa risiko dosis yang mungkin terlalu pekat atau terlalu encer akibat adanya pengendapan obat. Lalu yang ketiga ada mudah digunakan dan fleksibel dosisnya. Nah, bentuk obat cair itu biasanya sangat praktis dan mudah diminum oleh kelompok pasien tertentu yang mungkin memiliki kesulitan menelan obat seperti anak-anak dan lansia. Nah, selain itu, tenaga medis itu juga dapat dengan mudah menyesuaikan dosis obat secara spesifik berdasarkan volumenya atau jumlah tetesan yang sangat cocok untuk penyesuaian dosis individual yang
eh, lebih dinamis gitu. Larutan juga bisa sangat aplikatif karena dia tuh bisa em, digunakannya dia tuh juga bisa digunakan untuk penggunaan luar seperti yang tadi ada topikal, ada atau ada obat tetes yang bisa langsung ke area yang ditujukan atau pada area tubuh yang sakit. Lalu ada oh, lalu ada eh, dia itu mampu memberikan onset atau eh, mula apa sih kerja obat yang lebih cepat pada kondisi tertentu. Jadi, misal kayak ada ruta parenteral, obat cair yang disuntikan itu akan langsung menyatu dengan aliran darah dan bekerja dalam hitungan detik. Lalu, kecepatan ini juga bisa terlihat pada penggunaan kayak inhalasi yang bisa langsung menuju ke paru-paru, serta obat tetes mata yang bisa langsung menyerap ke organ targetnya, yaitu em, mata, sehingga dia itu bisa dapat memberikan efek reda yang instan. Lalu ada kekurangannya juga, kalau tadi ada kelebihan, sekarang ke kekurangannya, yaitu stabilitasnya rendah karena larutan itu dia tuh rentan terhadap hidrolisis, oksidasi, dan pengaruh cahaya, sehingga hal-hal tersebut ini bisa menyebabkan zat aktif dalam larutan itu berubah, sehingga mungkin saja membawa pada toksisitas em, zat yang toksik ketika diminum oleh pasien. Terus yang kedua mudah terkontaminasi mikroba karena pada dasarnya larutan itu kan basisnya air, sehingga mikroba itu mudah berkembang pada eh, media larutan, sehingga dia itu harus diberikan pengawet kecuali parenteral, karena parenteral itu benar-benar harus steril karena dia dimasukkan langsung ke eh, misal pada intravena langsung pada sirkulasi darah, sehingga sangat berbahaya kalau misal dia itu tidak steril. Terus umur simpannya pendek tentu saja karena dia itu lebih cepat rusak atau lebih cepat dia itu lebih apa ya, lebih mudah terkontaminasi mikroba, sehingga em, stabilitasnya atau umur simpannya itu memang lebih pendek. Terus eh, masalah rasa dan bau, terutama pada obat oral, karena obat yang sesuai yang tadi saya bilang, obat itu pada dasarnya rasanya pahit atau rasanya itu tidak nyaman sekali ditelan, sehingga itu harus ditambahkan perasa manis atau ah menambahkan perasa atau pemanis supaya lebih nyaman diminum. Lalu ada kurang praktis dalam penyimpanan karena kalau misal dia lebih lebih mudah tumpah dan itu membutuhkan wadah khusus, misalnya eh, yang benar-benar benar steril kok, misalnya kita harus kasih dalam ampul gitu, atau em, harus simpan di botol yang seperti apa, botol yang memang harus atau wajib botolnya itu gelap atau tidak tembus cahaya supaya dia itu jangan rusak sediaannya, atau dalam bentuk vial. Terus dia tuh punya persyaratan khusus, misalnya untuk yang parenteral sama obat tetes mata itu wajib wajib jip-jip steril supaya tidak eh, memperburuk kondisinya pasien atau menyebabkan em, efek yang seharusnya tidak ada gitu. Terus dia tuh harus sesuai pH dan eh, isotonis, itu harus isotonis sehingga formulasinya itu biasanya lebih kompleks. Terus keterbatasan kelarutan karena tidak semua zat aktif itu mudah larut, sehingga dia tuh kadang perlu kosolven atau zat yang bisa meningkatkan kelarutan dari suatu zat atau teknik khusus. Oke, kita masuk ke komposisi. Yang pertama ada zat aktif. Zat aktif itu adalah komponen terapeutik yang utama yang bertanggung jawab memberikan efek farmakologis atau kesembuhan pada pasien. Zat aktif ini harus larut sempurna dalam pembawanya pada kadar yang diinginkan. Yang kedua ada solvent atau pelarut, yaitu komponen yang berfungsi sebagai media pembawa untuk melarutkan zat aktif. Biasanya em, di dunia farmasi, air itu adalah pelarut utama karena sifatnya itu tidak toksik dan sangat aman, dan dia tuh kompatibel dengan banyak zat kimia. Lalu yang ketiga ada buffer atau larutan penyangga, yaitu zat kimia yang ditambahkan untuk menjaga pH sediaan itu tetap stabil selama masa penyimpanan. Perubahan pH itu juga dapat memicu degradasi zat aktif yang ada dalam obat atau menyebabkan
Hmm, iritasi saat obat itu mengenai jaringan tubuh. Lalu ada peningkat viskositas karena eh, viskositas sediaan itu harus dikendalikan supaya volume sediaan yang dituang itu akurat untuk memastikan volume sediaan yang dituang itu akurat dan untuk juga meningkatkan atau menjaga penampilan dari sediaan. Biasanya digunakan CMCNA atau metil selulosa atau gliserin. em, dan hal ini juga bisa meningkatkan penerimaan pasien terhadap em, obat atau penerimaan pasien saat ditelan dan dia juga menjaga stabilitas fisik dari zat yang ada dalamnya. Selanjutnya ada zat pengawet. Itu sediaan berbasis air itu biasanya sangat rentan terhadap kontaminasi mikroba. Jadi, pengawet seperti ada metilparaben atau propilparaben itu wajib ditambahkan supaya mencegah pertumbuhan eh, mikroba, terutama pada dosis ganda seperti yang tadi saya bilang apa ya? Oh, yang topikal, yang betadine seperti itu, yang sering buka tutup terus oleh penggunanya. Lalu ada antioksidan. eh, Beberapa saat aktif itu dia tuh mudah teroksidasi, mudah rusak oleh oksidasi atau em, dia tuh ya dia mudah rusak oleh oksidasi sehingga penambahan antioksidan seperti vitamin C atau natrium metabisulfit itu ditambahkan supaya dia tuh kayak jadi tameng begitu untuk em, tameng supaya dia tuh yang teroksidasi lebih dahulu sehingga saat aktif obat itu bisa lebih terlindungi gitu. Terus ada pemanis itu biasa digunakan untuk menutupi rasa pahit, asam, atau pokoknya rasa yang umumnya dimiliki oleh zat aktif obat yang bisa buat kita tuh tidak nyaman saat minum. Nah, biasanya tuh ditambahkan ada pemanis alami seperti sirup simplex atau sukrosa ataupun pemanis buatan seperti sakarin atau aspartan untuk formula yang bebas gula gitu. Dan pemanis ini ditambahkan itu biasanya menyesuaikan pada kondisi pasien. Kalau misal beliau atau si pasien ini adalah penderita diabetes, maka memang pemanis yang digunakannya itu harus yang eh, kayak misal stevia gitu supaya kadar gula darahnya itu tetap terkontrol atau misal bisa menggunakan pemanis buatan tapi dalam dosis tertentu supaya dia itu tidak menyebabkan toksisitas. Selanjutnya ada flavoring agent atau perasa. Nah, saat ini yang zat penambah aroma dan rasa seperti misal tadi saya bilang ada rasa jeruk, ada rasa stroberi, itu dia tuh harus em, ditambahkan untuk sudah saya mention ulang-ulang tadi bahwa ini tuh bisa em, membantu menutupi satu atau lebih dari rasa dasar dari zat aktif dan dia itu juga sangat bisa membantu penerimaan pasien atau yang akan meningkatkan pada kepatuhan minum obat pasien. Lalu ada zat pewarna, yaitu em, dapat memberikan tampilan visual yang menarik pada larutan sediaan sehingga lebih lebih meningkatkan daya tarik dan dia itu juga bisa memudahkan kita mengidentifikasi produk tersebut. Misalnya kayak sirup rasa stroberi pewarnanya merah, sirup rasa jeruk warnanya jingga atau oranye gitu. Supaya kita tuh bisa mudah eh, mengidentifikasi produk dan bisa mencegah terjadinya kesalahan internal saat dispensing atau kesalahan konsumsi oleh pasien di rumah sakit. Kita masuk ke dalam metode pembuatannya. Terus, sebelum proses pembuatan itu dimulai, seorang farmasis itu harus menganalisis karakter zat aktif atau eksipien dari eksipien terutama sifat kelarutannya atau
solubility profile dari zat aktifnya tersebut. Jadi kita harus mengetahui seberapa bagian pelarut yang dibutuhkan untuk kita melarutkan satu bagian dari zat padat tersebut. Dan biasanya standar kelarutan atau jenis pelarutan yang diizinkan itu serta batasan formulasinya itu merujuk atau wajib kita rujuk pada Farmakope, dokumen dasar negara seperti Farmakope. Untuk kita tuh menjamin legalitas, keamanan, dan uh, ef- efikasi ke efikasi dari sediaan tersebut. Metode pembuatannya itu ada pertama, metode pelarutan langsung atau simple solution. Zat padat itu mekanisme kerjanya itu dengan zat padat langsung dimasukkan ke dalam sejumlah pelarut tertentu, terus kita aduk em, dengan menggunakan alat pengaduk, misalnya pakai magnetic stirrer atau pakai letak pengaduk sampai seluruh partikel padatnya itu bisa terdisosiasi atau terlarut sempurna dan membentuk larutan yang homogen dalam eh, pelarut membentuk larutan yang homogen. Terus metode ini tuh metode yang paling efisien tapi hanya bisa diterapkan pada zat aktif yang memiliki sifat mudah larut atau eh, highly soluble tanpa pelarut yang digunakan dalam pelarut yang digunakan tanpa membutuhkan zat kimia atau eh, kita harus melakukan kayak harus meningkatkan suhunya, harus eh, bantuan kosolven seperti itu. Yang kedua itu ada metode pelarut dengan bantuan pelarut atau dengan kosolven. Banyak zat aktif yang dia tuh hidrofobik atau dia tuh nggak suka air atau dia tuh tidak polar sehingga dia tuh kelarutan dalam airnya itu sangat kecil. Untuk mengatasinya kita itu harus menggunakan metode kosolvensi. Nah, yaitu menambahkan pelarut pembantu yang dapat bercampur dengan air. Cara kerjanya, kosolven itu dia tuh akan bekerja dengan cara memodifikasi pelarut utama yaitu air dan dia tuh bisa menurunkan tegangan antar muka sehingga saat aktifnya itu yang awalnya suka larut dalam air itu menjadi dapat larut dengan baik dalam sistem pelarut. Contohnya itu kosolven ada etanol, propilen glikol, sorbitol atau gliserin. Yang ketiga ada metode penggurusan atau triturasi. Dia tuh bekerja dengan cara zat padat itu kan punya bentuk fisik yang kayak kristal yang besar, bongkahan, atau kayak dia tuh bertekstur kasar, atau yang bertekstur kasar itu akan dimasukkan ke dalam mortar, lalu kita harus gerus secara manual sampai dia tuh berubah jadi serbuk yang halus, baru ditambahkan pelarut sedikit demi sedikit, supaya seperti yang tadi saya jelaskan di depan pada faktor fisik, bahwa kalau misal eh, semakin sedikit eh, partikelnya, ukuran partikelnya, maka dia itu akan semakin mudah larut. Sehingga kalau misal kita dengan cara ini eh, metode pelarutannya atau dengan cara ini proses pelarutannya juga akan lebih cepat. Hal ini juga kita sudah lakukan em, pada praktikum yang mana kita menghaluskan dulu gula pasir sampai atau sukrosa sampai benar-benar halus untuk meningkatkan kelarutannya. Lalu yang keempat ada metode pemanasan, itu proses pelarutannya itu dilakukan dengan bantuan paparan suhu tinggi menggunakan hot plate atau penangas air. Kalau di kita kan lebih sering menggunakan penangas air. Nah, panas yang diserap oleh sistem itu akan meningkatkan energi kinetik molekul-molekul zat aktif dalam bahan sehingga dia itu akan memudahkan proses pelarutan. Nah, peningkatan energi kinetik itu akan menyebabkan pergerakan molekul itu menjadi lebih cepat sehingga dan benturan antar molekul kan lebih sering terjadi sehingga akan mempercepat pemutusan ikatan antar partikel saat padat. Tapi metode ini punya keterbatasan dan yaitu tidak boleh digunakan untuk saat yang tidak tahan panas karena bisa merusak struktur kimianya. Contohnya pada saat yang atau dia tuh bisa mudah menguap seperti pada zat-zat volatil oil.
Lalu ada metode berdasarkan bentuk sediaannya itu ada yang untuk sirup itu harus larutkan dengan bantuan panas, terus ada pengadukan tanpa pemanasan, ada penambahan sukrosa dalam obat untuk meningkatkan kepatuhan minum obatnya pasien. Lalu ada metode perkolase penyaringan dan eliksir itu ada metode pelarutan sederhana. Kalau kalau eliksir itu metode pelarutan metode pembuatannya itu dengan metode pelarutan sederhana dan pencampuran dengan komponen cair. Terus kalau penanganan khusus untuk saat yang mudah menguap, oke. Jadi, karakter fisika kimia bahan itu akan mempengaruhi kelarutan, stabilitas, dan kompatibilitas dalam sediaan larutan sehingga diperlukan penanganan khusus. Untuk bahan padat dan kristal, bahan yang mudah menguap seperti kampor atau mentol itu biasanya ditangani dengan wadah tertutup atau bisa dicampur hingga membentuk eutetikum. Jadi, zat yang sukar larut seperti, sedangkan untuk zat yang sukar larut seperti maaf, saya ulangi. Zat-zat yang mudah menguap seperti em, yang tadi ada kamper atau mentol itu, dia itu punya tekanan uap yang tinggi pada suhu kamar, sehingga penanganan itu harus dilakukan dengan cepat. Misalnya digerus dalam mortar yang hangat, atau jika perlu kita kita harus mencairkannya dulu dan segera dilarutkan dalam pelarut organik yang sesuai dengan yang sesuai dengan zat aktif tersebut dalam wadah yang tertutup supaya mencegah hilangnya kadar zat aktif ke udara. Terus zat yang kelarutannya rendah seperti iodium itu dia harus dia tuh kan sangat suka larut dalam air murni. Dia tuh harus menambahkan agen pengkompleks yaitu contohnya Ki, dan reaksi dari iodium dengan Ki itu akan membentuk kompleks poliiodida yang sifatnya tuh lebih mudah larut dalam air. Terus untuk bahan yang, oke, bahan yang sensitif dan reaktif, bahan yang termolabil atau dia tuh sensitif panas, seperti antibiotik atau beberapa jenis vitamin tertentu itu harus seluruh proses pelarutan dan pencampurannya itu wajib dilakukan pada suhu panas, suhu kamar tanpa pemanasan untuk mencegah terjadinya degradasi dari zat aktifnya. Terus yang mengandung enzim seperti pepsin itu, enzim kan senyawa protein yang punya struktur yang tiga dimensi yang rapuh. Jadi penanganan khususnya itu adalah dengan uh, saat melakukan pengadukan pencampuran sediaan tidak boleh kita kocok dengan kuat. Karena pengocokan yang kuat itu dapat um, karena pengocokan yang kuat itu dapat memutus ikatan hidrogen pada protein sehingga kita akan merusak aktivitas biologisnya kalau misal kita kocok dengan kuat serta bisa memicu juga terbentuknya busa atau buih yang berlebih yang sulit hilang dan akan mengacaukan volume dari sediaannya. Lalu ada ekstrak dan bahan nabati. Kalau misal ekstrak kental, tanaman yang ekstrak tanaman yang sifatnya itu kental dan pekat, tidak boleh kita langsung campur ke dalam air dingin karena akan menggumpal. Sehingga penanganannya itu adalah dengan kita harus encerkan atau kita harus lunakan dulu ekstraknya menggunakan pelarut organik atau air hangat dalam mortar sehingga konsistensinya itu bisa jadi cair atau homogen. Cair dan homogen baru kita kemudian boleh satukan dengan komponen formula lainnya. Lalu ada tinktura atau tinktur, itu dia kan tadi seperti yang di depan tuh dia yang berbasis etanol. Nah, dia tuh mengandung komponen yang mudah menguap dan senyawa aktif yang larut dalam alkohol. Nah, penanganannya itu harus dimasukkan ke dalam botol sediaan yang eh, dia tuh harus dimasukkan dalam botol sediaan tuh di paling akhir dan dilakukan dalam wadah tertutup untuk mencegah penguapan etanol yang dapat menyebabkan zat aktif tumbuhan tersebut akan mengendap kembali.
Evaluasi sediaannya itu, evaluasi sediaan itu adalah rangkaian pengujian yang dilakukan untuk itu tuh bisa melihat apa kualitas dan stabilitas dari eh, suatu bahan itu tuh suatu bahan larutan, suatu sediaan larutan itu masih layak atau tidak dikonsumsinya. Yang pertama itu ada uji organolepti. Sesuai namanya, dia tuh eh, menggunakan panca indera untuk em, memeriksa. Jadi kita tuh akan melihat warnanya, baunya, rasanya, dan kejernihan larutannya. Parameternya itu meliputi pengamatan terhadap konsistensi warna, apakah ada perubahan warna akibat oksidasi, terus baunya, apakah baunya tuh tengik atau baunya tuh aneh, bukan bau yang memang bau alaminya seperti itu ya, tapi baunya tuh berubah atau tidak gitu. Terus rasanya eh, apakah rasanya itu mungkin jadi agak asam, padahal rasa dari awalnya tuh mungkin tidak asam, tapi setelah disimpan berapa lama rasanya asam gitu. Atau misal em, kita harus lihat kejernihan visualnya. Larutan saja itu harus bebas dari keruh, serat atau partikel yang melayang saat kita lihat di bawah cahaya. Caranya itu biasanya kita ambil sampel 10-20 mili, terus kita masukkan ke dalam gelas kimia, dan kita lihat, kita tuangkan, terus kita lihat warnanya, baunya, kita cium baunya, terus eh, rasa, tapi untuk rasa ini harus dilakukan secara hati-hati, dan harus nyampernya tuh dalam volume yang sedikit saja. Dan kalau misal dia tidak berubah dari kondisi awal, berarti masih bagus. Terus yang kedua ada uji pH dan viskositas. Uji pH itu biasanya diukur secara kuantitatif menggunakan alat, misalnya pH meter, atau mungkin kita bisa pakai dengan kertas lakmus. Nilai pH larutan obat itu harus masuk dalam rentang dan spesifik targetnya. Misalnya disesuaikan dengan pH stabilitas zat aktif dan pH dari tubuh kita. Terus kalau misal pH-nya itu terlalu asam atau terlalu basa, di luar dari rentang, maka obat itu dapat rusak atau mungkin dapat menyebabkan iritasi pada jaringan ketika dikonsumsi. Seperti definisinya tadi, caranya tuh tinggal kita ambil mungkin sampelnya 10 mili, terus kita masukkan ke dalam gelas kimia, lalu kita ambil pH meter atau kertas lakmus, dan kita tes gitu, kita masukkan ke dalam larutan tersebut, terus kita lihat berapa pH-nya, terus kita sesuaikan dengan memang standar pH dari em, kesediaan larutan tersebut. Terus ada uji viskositas itu dengan kita melihat eh, tingkat kekentalan dari larutan dengan menggunakan viskometer, dan pengujian ini penting untuk meningkatkan kekentalan larutan itu masih berada pada batas ideal atau tidak gitu. Kalau untuk kita tuh menjaga stabilitas fisik dari obat dan mencegah tumpah. Tuh, dan hal ini juga untuk memastikan bahwa dosis yang digunakan oleh setiap pasien itu adalah dosis yang seragam, seperti pada definisi atau seperti pada kelebihan dari sediaan larutan. Sampelnya itu mungkin kita ambil sekitar ya 10-11 mili, habis itu kita masukkan ke dalam eh, wadah viskometernya, dan kita pakai alatnya viskometer. Ada beberapa jenis viskometer, tinggal disesuaikan saja, dan kita lihat apakah nilai viskositasnya itu masih stabil atau tidak. Terus kita lihat ujinya dengan uji kejernihan dan homogenitas. Setelah itu larutan yang baik itu harus jernih dan tidak boleh mengandung partikel atau endapan. Kalau misal ada partikel atau endapan, akan menandakan adanya inkompatibilitas bahan atau bisa saja itu akibat degradasi dari zat aktif. Caranya itu dengan kita ambil mungkin 10-20 ml, lalu kita masukkan dalam tabung reaksi atau kaca transparan, terus kita amati dengan em, cahaya, dengan memberikan cahaya, terus kita lihat apakah mungkin yang sampai ada partikel atau mungkin ada endapan atau mungkin ada ya apa gitu yang mungkin ada dalam larutan tersebut, yang kalau misal
hal-hal tersebut ada artinya sediaannya itu mungkin sudah tidak stabil akibat adanya degradasi atau terjadi inkompatibilitas. Terus ada uji stabilitas, itu kita harus mengetahui apakah dia itu tahan terhadap lingkungan atau tidak digunakan untuk menentukan umur simpan dari sediaan larutan dan kita tuh untuk menentukan kondisi penyimpanan yang optimal untuk sediaan larutan ini itu seperti apa. Itu kita ambil misalnya 3 batch, terus kita em, simpan dalam kondisi uji, terus kita evaluasi berkala, mungkin kita evaluasi setiap beberapa bulan sekali atau kita mungkin em, evaluasi tiap berapa minggu sekali untuk melihat setelah pas kita evaluasi itu kita sekalian lihat apakah ada perubahan pH, warna, rasa atau viskositas dan lain-lain untuk melihat dia itu stabil atau tidak. Kalau misal tidak ada perubahan yang signifikan, artinya eh, sediaan tersebut tetap stabil. Terus ada penetapan kadar. Ini adalah uji kualitas paling kritis untuk aspek efikasi yang menggunakan instrumen canggih seperti uh, spektrofotometri UV vis atau HPLC untuk untuk kita hitung secara pasti kadar atau konsentrasi zat aktif yang ada dalam sediaan itu masih bagus atau tidak. Dan hasilnya itu harus memenuhi rentang yang ada pada farmakope. Caranya itu dengan kita ambil eh, 1 sampai 10 mili, terus misalnya pakai alat spektrofotometer maka kita ambil 1 sampai 10 mili, kita incerkan, lalu kita siapkan larutan baku, kita buat kurva kalibrasi dan kita absorpsi sampel, lalu kita lihat kadarnya. Terus kalau misal kadarnya itu masih 90% sampai 110%, artinya dia itu masih aman atau layak dikonsumsi. Tapi kalau di bawah itu sudah tidak boleh lagi dikonsumsi untuk meminimalisir adanya toksisitas, efek toksik pada sediaan ketika dikonsumsi. Lalu ada eh, uji mikroorganisme karena sediaan larutan itu rentan terhadap mikroorganisme. Jadi kita uji ini untuk memastikan bahwa jumlah mikrobanya itu tetap ada dalam batas aman dan untuk juga mengevaluasi apakah eh, bahan pengawet yang digunakan itu efektif atau tidak. Caranya itu dengan ambil 1 mili, lalu kita encerkan, lalu kita tuang ke dalam media agar dan kita inkubasi, lalu kita hitung koloni bakteri yang terbentuk. Kalau misal sesuai sama batas yang ada di farmakope, berarti dia aman untuk dikonsumsi. Oke, sekian untuk sediaan larutan. Saya harap video ini bisa sangat membantu teman-teman dan juga saya untuk memahami em, materi farmasetika tentang jenis-jenis sediaan. Terima kasih.